Ketika tubuh melepaskan napas terakhirnya dan sunyi menyelimuti dunia yang ditinggalkan, apakah kesadaran lenyap ke dalam kehampaan? Ataukah ia justru melewati sebuah gerbang, sebuah portal tak kasat mata yang mengantar jiwa menuju wilayah yang tak terjangkau oleh logika manusia? Selamat datang, wahai penjelajah jiwa, dalam perjalanan menyibak lapisan terdalam dari misteri eksistensi. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman Bardo Todo, sebuah teks suci dari Buddhisme Tibet yang dikenal di barat sebagai Tibetan Book of the Dead. Namun, jangan salah, ini bukan sekadar buku petunjuk kematian. Ini adalah peta multidimensi kesadaran, sebuah pemandu lintas realitas yang membentang antara dunia hidup dan kematian, antara bentuk dan kosongan, antara samsara dan nirwana. Bardo Todo merupakan warisan spiritual dari Padmasambhava, seorang guru besar Buddhis dari abad ke-8 yang lahir di India dan kemudian membawa ajaran Dharma ke Tibet. Di sana, ia tidak hanya menyebarkan ajaran Buddha, tetapi juga menundukkan kekuatan-kekuatan halus dan roh-roh dari kepercayaan asli Tibet, agama Bon. Dengan kebijaksanaannya yang mendalam dan penguasaannya atas praktik tantra serta sihir spiritual, Padmasambhava merangkul dan mengintegrasikan kekuatan-kekuatan itu ke dalam Buddhisme Tibet, menciptakan warisan ajaran yang transformatif dan mendalam. Ia bukan hanya guru, tetapi juga seorang yogi dan mahasiddha, makhluk tercerahkan yang telah menaklukkan batas realitas melalui pengalaman batin. Bardo Todo disusun sebagai instruksi dan penuntun spiritual bagi jiwa yang baru saja meninggalkan tubuhnya. Ini adalah tak kosmis yang mengurai tahapan-tahapan transisi setelah kematian. Disebut Bardo, yang secara harfiah berarti keadaan antara. Padmasambhava memahami bahwa pada saat-saat antara kehidupan dan kelahiran kembali, kesadaran berada dalam keadaan paling terbuka, paling jernih, namun juga paling rapuh. Oleh karena itu, beliau menyusun ajaran ini bukan hanya untuk dibacakan saat seseorang meninggal, tetapi juga untuk dipelajari semasa hidup, agar ketika kematian datang, seseorang telah siap menavigasi badai eksistensial yang menyertainya. Bardo pertama, Cikai Bardo momen kematian. Dalam Cikai Bardo, kesadaran baru saja meninggalkan tubuhnya. Inilah detik-detik paling awal dari perpisahan dengan dunia fisik. Ketika tubuh mati, pikiran terbebas dari keterbatasan jasmani dan memasuki kondisi alami kesadaran yang disebut cahaya jernih, manifestasi tertinggi dari hakikat sejati roh. Cahaya ini tidak bersuara, tidak berbentuk, dan tidak berkondisi. Ia adalah esensi dari semua eksistensi, sebuah lautan kesadaran murni yang memancar tanpa batas, namun menakutkan bagi jiwa yang belum siap. Bagi mereka yang telah memurnikan pikiran selama hidupnya, yang telah mengenali sifat sejati dari pikiran mereka, cahaya ini adalah sahabat, rumah, dan pembebasan. Namun bagi kebanyakan makhluk, cahaya ini justru tampak menyilaukan, menakutkan, dan asing, sehingga mereka menghindarinya. Dan dengan itu, kesempatan untuk langsung mencapai nirwana lenyap dan perjalanan berlanjut ke Bardo berikutnya. Bardo kedua, Chonyit Bardo dunia visi. Disinilah medan proyeksi batin terbuka. Tanpa tubuh fisik untuk menyaring pengalaman, jiwa kini dikelilingi oleh visi yang merupakan cerminan dari pikiran dan karma mereka sendiri. Semua yang pernah ditekan, diinginkan, atau ditakuti selama hidup muncul dalam bentuk figur yang luar biasa, baik itu dewa-dewa yang damai maupun dewa-dewa pemarah. Ini bukan entitas eksternal, tetapi aspek-aspek dari pikiran yang menuntut pengakuan dan integrasi. Jika seseorang mengenali bahwa semua ini adalah ciptaan batinnya sendiri, bukan realitas objektif, maka pembebasan masih sangat mungkin dicapai. Namun disinilah ketakutan dan keterikatan menjadi penghalang terbesar. Banyak jiwa yang alih-alih mengenali visi ini sebagai pantulan batin, justru bereaksi dengan rasa takut atau keinginan untuk memeluknya. Jiwa yang terpaku pada visi damai atau lari dari visi murka akan semakin terikat pada samsara. Padahal semua visi ini adalah ilusi mental yang bersifat sementara dan tidak memiliki substansi sejati. Inilah makna terdalam dari ajaran Shunyata, kekosongan segala hal dari eksistensi inheren. Jika kesadaran mampu menyadari kekosongan ini, ia tidak lagi terikat dan pembebasan pun tercapai. Namun jika tidak, perjalanan pun berlanjut. Bardo ketiga,
Sitpa Bardo, dorongan kelahiran kembali. Di tahap ini, kesadaran mulai tertarik kembali pada dunia material. Kekuatan karma yang belum terselesaikan, keinginan, ketakutan, kemarahan, hasrat, mulai membentuk dorongan psikis yang kuat untuk kembali menjelma. Visi akan pasangan yang bersatu atau bayangan dunia material mulai menarik jiwa. Inilah tahap di mana tubuh baru dipilih. Bukan melalui kehendak sadar, tetapi melalui resonansi batin terhadap energi tertentu. Jiwa tertarik pada bentuk kehidupan yang sesuai dengan getaran emosional dan spiritualnya. Maka, kelahiran kembali terjadi. Namun di balik siklus ini, masih ada kesempatan terakhir untuk transendensi. Jika pada momen ini kesadaran tetap jernih, tidak terbawa oleh dorongan untuk menjelma, maka pembebasan masih mungkin terjadi. Maka Sitpa Bardo bukan hanya tempat pemilihan kelahiran kembali, tetapi juga medan ujian batin terakhir. Refleksi akhir, cermin kehidupan dan kematian. Bardo Todo mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan transisi, jeda antara bab kehidupan dan pembukaan cakrawala baru. Setiap pengalaman dalam Bardo bukanlah hukuman, tetapi peluang untuk menyadari sifat sejati dari pikiran. Ajaran ini menantang kita untuk mempersiapkan kematian semasa hidup, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kejernihan dan latihan batin yang mendalam. Melalui meditasi, refleksi, dan pelepasan keterikatan, kita belajar menghadapi bukan hanya kematian, tetapi juga hidup itu sendiri. Karena pada akhirnya, seperti yang pernah dikatakan Ramdas, saat Anda mati, hanya satu pertanyaan yang penting, seberapa besar Anda mencintai? Dalam dunia batin yang dalam dan penuh misteri, penglihatan dan pengalaman spiritual yang intens seringkali menutupi pandangan sejati, menjadikan kita sulit untuk menembus ilusi dan melihat hakikat di baliknya. Itulah sebabnya Bardo Todo, Kitab Kematian Tibet, memberikan nasihat penting. Praktisi spiritual sebaiknya berlatih melepaskan keterikatan dan merenungkan sifat asli dari pikiran selama masih hidup. Melalui disiplin spiritual seperti meditasi dan kontemplasi, seseorang dapat memperkuat kesadaran terhadap ilusi dan menjadi akrab dengan cahaya jernih, cahaya murni dari kesadaran itu sendiri. Sehingga ketika ia menghadapi tahap Chonyit Bardo, ia mampu tetap tenang, fokus, dan menemukan kedamaian meski berhadapan dengan penglihatan yang mengguncang. Dalam tahap Chonyit Bardo, jiwa mengalami visi yang sangat nyata dan kuat, yang mencerminkan aspek terdalam dari dirinya. Penglihatan ini bisa berupa manifestasi damai atau dewa-dewa yang tampak marah dan menakutkan, yang sebenarnya melambangkan kekuatan liar dalam jiwa manusia sendiri. Ketakutan dan keterikatan yang belum terselesaikan akan muncul kembali dalam bentuk yang mencolok, menyebabkan jiwa merasa terpisah dan kehilangan orientasi. Jiwa mungkin mencoba melarikan diri dari penglihatan-penglihatan ini atau justru melekat padanya, terutama pada penglihatan yang damai yang menenangkan dan menggoda, menjadikannya tetap terperangkap dalam lingkaran samsara. Siklus kelahiran dan kematian yang terus berulang. Untuk membebaskan diri dari siklus ini, penting bagi jiwa untuk menyadari bahwa semua penglihatan tersebut tidak memiliki eksistensi sejati. Dalam filsafat Buddhisme Tibet, ini dikenal sebagai shunyata atau kekosongan, yakni pemahaman bahwa segala sesuatu adalah tidak tetap dan tidak memiliki substansi yang kekal. Mereka yang dapat mengingat ajaran tentang kekosongan ini selama melewati Chonyit Bardo akan mampu mengamati seluruh penglihatan tanpa melekat padanya, menyadari bahwa semua itu hanyalah pantulan dari pikirannya sendiri, bersifat sementara dan tidak nyata. Dengan demikian, pengalaman dalam Chonyit Bardo bukanlah hukuman atau penderitaan tanpa makna, melainkan suatu wahyu, cermin yang memperlihatkan isi terdalam dari pikiran individu. Ini merupakan ujian spiritual yang membedakan jiwa yang telah siap mencapai pembebasan dari jiwa yang masih perlu mengalami kelahiran kembali untuk melanjutkan pelajaran eksistensialnya. Setelah melewati Chonyit Bardo, jiwa memasuki tahap ketiga dan terakhir, yaitu Sitpa Bardo, fase di mana keputusan akhir mengenai kelahiran kembali dibuat. Disinilah seluruh energi dari pikiran, tindakan, dan niat dalam kehidupan sebelumnya, yang dikenal sebagai karma, berkumpul dan menentukan arah kelahiran baru. Seakan-akan seluruh perjalanan spiritual sebelumnya mencapai titik kulminasi di sini,
saat jiwa harus memilih atau tertarik menuju wujud berikutnya. Dalam Sitpa Bardo, keinginan untuk hidup kembali muncul begitu kuat. Jiwa yang belum berhasil mengatasi ketakutan dan keterikatan akan terdorong oleh dorongan bawah sadar untuk kembali menjelma, mencari tubuh baru untuk menampung kesadarannya. Dalam keadaan kepadatan psikis yang tinggi ini, jiwa tidak lagi bebas memilih secara sadar, melainkan ditarik oleh kecenderungan emosional dan jejak karma yang tertanam dalam dirinya. Seperti medan magnet yang tak terlihat, kekuatan ini membawa jiwa menuju pengalaman baru yang mencerminkan isi batinnya. Jika seseorang menyimpan ketakutan, maka kelahiran kembali bisa terjadi dalam dunia atau situasi yang penuh rasa takut. Jika hasrat mendominasi, maka kelahiran kembali dapat membawa jiwa ke bentuk kehidupan yang terus-menerus dipenuhi oleh keinginan. Dalam teks Bardo Todo, proses ini sering dilambangkan dengan penglihatan pasangan yang bersatu, simbol dari penciptaan kehidupan baru. Disinilah, dalam kondisi trance spiritual, jiwa memilih tubuh barunya, tanpa menyadari bahwa pilihan itu digerakkan oleh dorongan naluriah yang dalam. Namun, masih ada harapan. Jika jiwa mampu menjaga kejernihan dan kelepasan, bahkan dalam Sitpa Bardo yang penuh badai psikis, masih mungkin baginya untuk menghindari kelahiran kembali yang tak diinginkan dan memilih pembebasan. Tujuan akhir dari seorang praktisi spiritual adalah tidak lagi terjebak dalam siklus reinkarnasi, melainkan menyatu dengan cahaya murni kesadaran, hakikat sejati dari roh itu sendiri. Dalam perspektif ini, kehidupan dan kematian menjadi dua sisi dari satu proses kontemplatif yang sama. Dengan merenungkan sifat dasar dari pikiran, keinginan, dan ketakutan saat masih hidup, seseorang memperkuat dirinya untuk tetap sadar di dalam Bardo. Meditasi, pengembangan ulas asih, dan pemahaman terhadap kekosongan akan menuntun kesadaran melewati badai Bardo dan menyelesaikan perjalanan eksistensialnya. Sitpa Bardo tidak hanya menunjukkan kondisi yang menegangkan dan menentukan, tetapi juga mengungkapkan kebenaran paling mendalam, bahwa siklus kelahiran kembali adalah refleksi dari pilihan dan persepsi kita sendiri. Dengan melepaskan keterikatan dan menyadari bahwa identitas adalah ilusi, kita melepaskan diri dari penderitaan dan membuka jalan menuju pencerahan, keadaan murni di mana tiada lagi kelahiran atau kematian. Bardo Todo, oleh karena itu, bukan semata-mata teks keagamaan atau dokumen esoteris kuno. Ia adalah peta batin, cermin jiwa, dan panduan menuju pembebasan sejati. Ia mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju keberadaan yang lebih dalam, tempat kebenaran tentang diri kita sendiri bisa ditelanjangi. Seperti yang dikatakan Ramdes, saat Anda meninggal, hanya satu pertanyaan yang penting, seberapa besar Anda mencintai? Pertanyaan itu menembus inti dari seluruh ajaran Bardo. Melalui cinta, kesadaran, dan pembebasan, kita tak hanya bersiap untuk kematian, tetapi juga belajar bagaimana menjalani hidup sepenuhnya. Jika perjalanan menuju tak dikenal ini berbicara kepada bagian terdalam dari diri Anda, bagikanlah video ini dan langganilah saluran kami. Mari kita bersama-sama menjelajahi misteri terbesar dari keberadaan manusia. Terima kasih telah menyelami kekosongan bersama kami.